Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandra Pramudiyawardhani dengan NIM 51300251122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas superior. Untuk ekstremitas superior akan dibagi menjadi 5 regio. Yang pertama ada regio thoraca, regio brachii, regio antebrachii, regio manus, dan yang terakhir adalah fossa axillaris. Untuk osa ekstremitas superior ada 2 bagian. Yang pertama ada cingulum bagian atas, dan yang kedua adalah pars libra. Untuk bagian cingulum ada os clavicula dan os scapula. Untuk yang kedua ada pars libra, yaitu os humerus, os radius, os ulna, dan osa manus. Untuk osa manus dibagi ada 3, yaitu osa carpalia dengan 8 tulang-tulang dan osa metacarpalia 5 tulang-tulang. Yang terakhir ada osa phalanges manus. Untuk os scapula, yang pertama ada acromion, angulus superior, incisuras scapula, trigonum spina scapula. Ya, untuk yang keenam adalah column scapula, fossa supraspinata, spina scapula, fossa infraspinata, margo lateralis atau axillaris, margo medialis atau vertebralis, margo superior, angulus inferior, dan yang terakhir adalah fascias articularis acromion. Untuk os scapula ada 15 bagian. Untuk yang pertama ada acromion, angulus acromialis, angulus superior, incisura scapula, processus coracoideus, margo lateralis atau axillaris, margo medialis atau vertebralis, margo superior, angulus inferior, fascias articularis acromii, fossa subscapularis, fascias costalis, dan yang terakhir adalah column scapula. Untuk os scapula ini dari bentuk lateral. Kemudian ini untuk os clavicula, yaitu ada ekstremitas acromialis, ekstremitas sternalis, fascies articularis, acromialis, fascies articularis sternalis, linea trapezoidea, tuberculum conoideum, impressio ligamenticostoclavicularis. Baik, termasuk sendi-sendi anggota badan atas. Untuk acromioclavicularis, secara fisiologis sendi peluru 3 aksis. Berdasarkan bentuk permukaan sendi ada globoidea dan spheroidea. Berdasarkan jumlah aksis triaksial, berdasarkan jumlah tulang simplex, acromion, clavicula. Untuk ligamennya ada ligamen acromioclavicula, ligamen coracoclavicula, ligamen transversum scapula, dan ligamen coracoacromial. Kemudian os humerus. Os humerus ada 22 bagian, yaitu caput humeri, column anatomicum, tuberculum maius, tuberculum minus, column chirurgicum, crista tuberculi minoris, crista tuberculi majoris, tuberositas deltoidea, sulcus nervi radialis, fossa coronoidea, fossa olecrani, epicondylus lateralis, epicondylus medialis, capitulum humeri, trochlea humeri, sulcus nervi ulnaris. Yang ketiga adalah arter humeri, berdasarkan bentuk atau permukaan, globoidea dan spheroidea. Berdasarkan jumlah aksis ada triaksial, berdasarkan jumlah tulang yang bersendi yaitu simplex. Keistimewaan ada tendo yang melewati ruang sendi. Selain ligamentum juga diperkuat oleh otot rotator cuff. Kemudian ada ligamen coracohumeral dan ligamen glenohumeral. Ada superior, medial, dan inferior. Kemudian os ulna.
Untuk os ulna dibagi ada 16 bagian. Kemudian ada os radius yang dibagi sama seperti os ulna, yaitu ada 16 bagian. Kemudian yang keempat ada arsupiti, sendi atau sendi siku. Berdasarkan jumlah tulang yang bersendi, ada komposita, ada 3 bagian, yaitu humoronaris, kemudian humeroradialis, dan yang ketiga adalah radioulnaris proximalis. Untuk ligamennya ada 4, ligamen collateral anterior, posterior, kemudian collateral radial, dan ligamen annulare-radius. Untuk pembagiannya ada diartrosis dan sinatrosis. Kemudian ada osa carpalia, yaitu dibagi ada 3, proksimal, distal. Yang untuk proksimal ada os scapoideum, kemudian os lunatum, os triquetrum, dan pisiform. Untuk distal ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os gamatum. Kemudian os phalanges, yaitu ada proksimal, media, dan distal. Yang kelima adalah radiocarpea, sendi antara lengan bawah sampai pergelangan tangan. Merupakan ellipsoidea, 2 aksis, transversal, dan sagittal. Untuk yang keenam ada metacarpophalange dan interphalange yang ketujuh. Kemudian memasuki regio thoracal. Regio thoracalis ventralis. Pada thoracalis ventralis yang trigonum deltoideo-pectoral, fossa di regio thoracalis ventralis, nervus di regio thoracalis ventralis. Kemudian ini anatomi permukaan. Kemudian regio thoracal anterior. Ada beberapa musculus pectoralis major yang diinervasi oleh nervus pectoralis lateral et medial. Kemudian musculus pectoralis minor yang diinervasi oleh nervus pectoralis lateral et medial. Kemudian musculus subclavius yang diinervasi oleh nervus subclavius. Kemudian musculus serratus anterior, musculus subclavius yang diinervasi oleh nervus subclavius. Kemudian musculus serratus anterior yang diinervasi oleh nervus thoracalis longus. Kemudian ada fossa axillaris. Baik, musculus pada thoracalis ventralis, yaitu ada musculus pectoralis major, kemudian musculus pectoralis minor, kemudian musculus subclavius, musculus serratus anterior, kemudian regio thoracal berdasarkan origo dan insersio. Untuk otot cingulo ekstremitas atau musculus deltoideus ada origo, cingulum, insersio pada humerus. Untuk yang kedua atau trunco ekstremitas yaitu musculus pectoralis major. Untuk origonya pada trunkus dan insersio humerus. Kemudian yang ketiga ada otot truncosingular atau musculus pectoralis minor et subclavius
yaitu untuk origonya truncus dan di insertio cingulum. Lapisan regiothoracalis ventralis. Yang pertama adalah kulit, yang kedua fascia superficialis. Superficialis yaitu jaringan lemak, ada fasa superficialis. Pada fase superficialis itu ada vena yaitu vena cephalica dan nervi superficialis yaitu nervus supraclavicularis. Ini yang ketiga adalah fascia profundus, yaitu ada arteri fascia pectoralis dan fascia clavipectoralis. Yang keempat ada musculi regiothoracalis ventralis dan yang kelima adalah dinding toraks. Kemudian ini untuk fascia regiothoracalis. Kemudian glandula mamae. Yang pertama adalah dalam fascia superficial antara costa 2 hingga costa 6 dan antara tepi lateral sternum ke linea axillaris media. Kemudian yang ketiga papilla mamae setinggi ICS 4. Jadi papilla mamae tingginya sama seperti setara dengan ICS 4. Kemudian struktur terdiri dari yang pertama adalah storma, kemudian storma itu jaringan ikat dan lemak. Yang kedua adalah parenchyma, yaitu kelenjar mamae, tersusun 15-20 lobi yang masing-masing mempunyai ductus lactiferus yang bermuara pada papilla mamae. Dekat papilla mama, saluran melebar membentuk sinus lactiferus. Untuk fiksasi oleh ligamen suspensorium yang berjalan dari kulit ke fascia profundus, pada bagian paling dalam. Kemudian untuk regiothoracalis dorsalis ada 3, bagi 3 adalah musculus di regiothoracalis dorsalis, triangle of auscultation, kemudian hiatus axillaris, medialis et lateralis, dan yang terakhir ada tremolar interval. Untuk musculus regiothoracalis dorsalis terbagi menjadi 2, ada extrinsik dan ada intrinsik. Kemudian untuk otot extrinsik dibagi 2, ada superficial dan profundus. Untuk superficial ada beberapa musculus yaitu musculus trapezius, latissimus dorsi, nervus yaitu nervus accessorius dan nervus thoraco-dorsalis. Untuk profundus ada beberapa musculus dan nervus. Untuk musculus levator scapula yang dinavigasi oleh nervus dorsalis scapula. Untuk yang kedua musculus rhomboideus minor yang dinavigasi oleh nervus dorsalis scapula dan rhomboideus major nervus dorsalis scapula. Baik, untuk ini otot ekstrinsik regiothoracal dorsal. Kemudian otot intrinsik. Ada beberapa musculus, yaitu musculus supraspinatus, dinavigasi oleh nervus suprascapula, musculus infraspinatus yang dinavigasi oleh nervus suprascapula. Kemudian musculus teres minor, yaitu nervus axillaris. Kemudian musculus scapula yaitu dinavigasi oleh nervus scapula, dan musculus teres major dinavigasi oleh nervus subscapula, dan musculus deltoideus dinavigasi oleh nervus axillaris. Kemudian ada musculus regiothoracalis dorsalis, yaitu ada musculus trapezius, kemudian musculus deltoideus, musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, dan musculus latissimus dorsi. Kemudian ada musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, kemudian musculus teres major, musculus teres minor, terus kemudian musculus subscapularis,
Baik, untuk rotator cuff yaitu terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus subscapularis. Untuk fungsinya yaitu mempertahankan kaput humeri tetap di tempatnya dan mencegah tertarik oleh musculus deltoideus menuju acromion. Kemudian eh, ini untuk aspek klinisnya. Kemudian masuk pada regiobrakii. Regiobrakii terdapat nervus dan vena. Nervus cutaneus brachii medialis, cabangnya dari fasciculus medialis. Kemudian nervus intercostobrachial, gabungan dari nervus intercostalis 2 dan nervus brachii medial. Kemudian nervus cutaneus brachii lateralis superior, cabang dari nervus axillaris. Untuk nervus cutaneus brachii lateralis inferior, ada pada cabang dari nervus radialis. Untuk vena, yaitu vena cephalica yang bermuara ke vena axillaris, vena basilica yang bermuara ke vena brachialis, kemudian vena mediana jupiti merupakan vena yang menghubungkan vena cephalica dan vena basilica. Kemudian pembagian regiobrakii dibagi menjadi 2, yaitu ventralis dan dorsalis. Untuk musculus biceps brachii ada origo terdapat pada scapula, kemudian caput longum lateral berorigo di tuberositas supraglenoidalis dan berfungsi untuk fleksi articulationis humeri (HBT). Untuk caput brevis medial berorigo di processus coracoideus yang berfungsi untuk supinasi articulatio radio-ulnaris. Kemudian yang kedua adalah musculus coracobrachialis yang berorigo di processus coracoideus berfungsi untuk fleksi dan aduksi articulatio humeri. Untuk musculus brachialis berorigo di 2/3 distal facies anteromedial et anterolateral yang berfungsi untuk fleksi articulatio jupiti. Semua infrasi nervus musculocutaneus atau menembus musculus coracobrachialis. Kemudian ini untuk aspek klinisnya. Kemudian ada regiobrakii dorsalis. Yang pertama adalah musculus triceps brachii. Ada beberapa bagian yaitu caput longum yang terletak pada medial, kemudian caput lateral pada lateral, caput medial dan terdapat pada profundus. Terdapat pada bagian profundus. Untuk caput longum berorigo di tuberositas infraglenoidalis yang berfungsi untuk ekstensi dan aduksi articulatio humeri. Untuk caput lateral berorigo di facies posterior humeri dan berfungsi untuk ekstensi pada articulatio jupiti. Untuk caput medial yang berada pada profundus berorigo di facies posterior humeri dan berfungsi untuk ekstensi pada articulatio jupiti dan diinervasi oleh nervus radialis antara caput lateral et medial. Untuk batas-batas trigonum deltoideo-pectoral, untuk bagian medial ada musculus pectoralis major, untuk lateral ada musculus deltoideus, untuk superior ada os clavicula, yang bagian atap ada fascia pectoral,
Dan untuk dasarnya ada fascia clavipectoral. Untuk isinya ada vena cephalica, nervus pectoralis lateral, dan arteri thoracoacromial deltoideus. Untuk trigonum deltoideo-pectoral, ini untuk gambarnya. Kemudian untuk batas-batas triangle of auscultation. Untuk batas-batasnya ada lateral, medial, inferior, dan dasar. Untuk lateral ada margomedial scapula, medial pada tepi lateral musculus trapezius. Untuk inferior pada tepi superior musculus latissimus dorsi. Untuk dasarnya pada musculus rhomboideus major. Kegunaannya sebagai tempat melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas yang lebih jernih, karena tidak banyak struktur otot dan tulang yang menghalangi serta tidak terganggu dengan suara jantung. Baik, kemudian untuk hiatus axillaris medialis et lateralis, triangular interval. Untuk hiatus axial medial ada 3 batasnya, yaitu superior, inferior, lateral. Pada superior ada musculus teres minor, inferior ada musculus teres major, untuk lateral ada caput longum, musculus triceps brachii. Untuk isinya ada vasa, circumflexa, scapula. Kemudian untuk hiatus axillaris lateral ada batas, yaitu yang pertama superior musculus teres minor, inferior ada musculus teres major. Untuk medial caput longum, musculus triceps brachii, dan lateral ada column girsum dan osumeri. Kemudian isinya ada nervus axillaris, vasa circumflexa, humeri posterior. Kemudian triangular interval, batasnya ada di medial, yaitu caput longum musculus triceps brachii, kemudian superior musculus teres major, dan ada lateral yaitu caput lateral musculus triceps brachii. Untuk sini ada nervus radialis dan vasa profunda brachii. Kemudian untuk fossa axillaris, yang terakhir batas-batasnya ada superior, lateral, dorsal, medial, anterior, dan dasar. Untuk superior ada batasnya ada costa 1, kemudian clavicula, margosubscapula, dan lateral ada ossumerus, dan dorsal ada musculus subscapula, musculus teres major, musculus latissimus dorsi. Kemudian medial ada musculus serratus anterior, costa 1 hingga costa 6, dan musculus intercosta. Kemudian anterior ada musculus pectoral major et minor. Untuk dasarnya ada fascia axillaris. Untuk isinya ada plexus brachialis dan cabang-cabangnya. Kemudian vasa axillaris bagian terakhir ada vena cephalica, bagian terakhir vena cephalica, kemudian axillaris dan lemak. Ini untuk vasa axillaris. Kemudian arteria axillaris, ada mulai tepi lateral costa 1 sampai tepi inferior, yaitu musculus teres major. Oke. Adanya musculus pectoralis minor dibagi, yang pertama ada arteri thoracica suprema, yang kedua adalah arteri thorax. Untuk yang kedua ada thoracoacromialis, kemudian thoracica lateralis, untuk yang ketiga adalah subscapularis.
yaitu ada arteri circumflexa scapula dan arteri thoracoldorsalis. Kemudian ada circumflexa humeri anterior dan posterior. Kemudian ini untuk arteri axillaris. Kemudian vena axillaris dimulai dari tempat penggabungan vena brachialis dengan vena basilica di tepi inferior musculus teres major sampai ke tepi lateral kosta 1. Kemudian terletak medial dari arteri axillaris. Jadi arteri axillaris itu terletak pada medialnya. Kemudian fungsinya adalah menerima darah dari vena-vena yang berjalan sesuai percabangan arteri axillaris, tetapi variasinya lebih banyak. Kemudian ini untuk aspek klinisnya. Kemudian ada plexus brachialis. Plexus brachialis dibentuk oleh dibentuk oleh rectus ventralis, kemudian radix membentuk trunkus, C5, 6 superior, C7 medius, C8, T1 inferior. Masing-masing trunkus bercabang jadi divisi anterior et posterior. Gabungan divisi menjadi fasciculus. Untuk divisi anterior dari trunkus superior et medius jadi fasciculus lateral. Divisi anterior trunkus inferior jadi fasciculus medial. 3 divisi posterior jadi fasciculus posterior. Kemudian cabang-cabang plexus brachialis ada radix ventralis, yaitu ada nervus dorsalis scapula dan nervus thoracalis longus. Kemudian untuk trunkus superior ada nervus subclavius dan nervus suprascapularis. Kemudian fasciculus lateralis ada nervus pectoralis lateralis dan nervus musculocutaneus. Kemudian ada fasciculus lateralis, ada fasciculus posterior, kemudian fasciculus medialis, dan ada beberapa nervus dalam fasciculus. Ini untuk gambarnya. Kemudian struktur yang terdapat di regio brachialis, ada arteri brachialis yang cabangnya ada arteri profunda brachii, ada arteri colateralis ulnaris proximal, kemudian arteri colateralis ulnaris distal, dan cabang terminalnya adalah arteri radialis dan arteri ulnaris. Vena brachialis berjalan mengikuti arterinya. Untuk struktur yang terdapat pada regio brachialis, yaitu terdapat nervus yang ada 4 nervus, yaitu nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, dan yang terakhir adalah nervus radialis. Kemudian nervus musculocutaneus berada di regio brachialis ventralis, berasal dari fasciculus lateralis, menembus musculus coracobrachialis, berjalan di dorsal musculus biceps brachii, kemudian menginervasi seluruh otot di regio brachii, cabang terminal dari nervus cutaneus. Nervus medianus berada di regio brachialis ventralis, berasal dari radix lateralis fasciculus lateralis dan radix medialis fasciculus medialis.
Berjalan di lateral arteri brachialis, mendekati fossa cubiti, nervus medianus menyilang arteri brachialis dan berada di medialnya. Dan nervus medianus tidak menginnervasi regio brachii. Kemudian untuk nervus ulnaris berada di regio brachialis ventralis, berasal dari fasciculus medialis dan berjalan di medial, yaitu arteri brachialis hingga mendekati fossa cubiti. Nervus ulnaris menjauh ke arah medial sampai berada di sulcus nervus ulnaris. Alsumeri di posterior epicondylus medialis, untuk kemudian berada di dorsal, yaitu musculus flexor carpi ulnaris dan tidak menginnervasi regio brachii. Kemudian untuk nervus radialis, yaitu berada di regio brachialis dorsalis, berasal dari fasciculus posterior, kemudian memasuki tringular interval bersamaan dengan arteri profunda brachii, kemudian melanjutkan diri ke inferior, berada di antara musculus triceps brachii, caput lateralis dan medialis, kemudian berada di luar fossa cubiti dan menginnervasi seluruh regio brachialis dorsalis. Kemudian ada fossa cubiti. Fossa cubiti itu cekungan di anterior regio cubiti mirip huruf V. Isinya ada isi dan dibentuk oleh pada bagian ada medial, lateral, superior, dasar, dan atap. Untuk medialnya ada musculus pronator teres. Kemudian untuk di lateral ada musculus brachioradialis dan di superior ada epicondylus-humeri. Kemudian pada dasarnya ada brachialis et supinator dan atas adalah lacertus fibrous et fascia cubiti. Yang kedua adalah musculus triceps brachii. Kemudian tendomusculi bicipitis brachii, ada musculus brachioradialis, arteria diaris, arteria ulnaris, epicondylus medialis humeri, dan nervus medianus, kemudian musculus pronator teres. Mungkin ada anastomosis sekitar articulatio cubiti, anterior epicon medial, kemudian posterior epicon medial, anterior epicon lateral, dan nyata dan posterior epicon lateral. Baik, kemudian antebrachii, osa ada yang pertama ada osa radius pada bagian lateral dan os ulna pada medial. Kemudian ini untuk regio antebrachii. Di sini ada struktur superficialis. Untuk regio antebrachii ini ada anterior, yaitu ada superficial, yang ada beberapa musculus, yaitu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian yang terakhir adalah musculus flexor digitorum superficial. Kemudian untuk bagian profundus ada musculus flexor
digitorum profundus, kemudian musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Kemudian ini untuk gambarnya. Kemudian untuk regio antebrachii anterior ada superficial, yaitu ada musculus pronator teres ditembus oleh nervus medianus. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficial. Ada bagian profundus, musculus flexor digitorum profundus, dan musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus, dan diinervasi semua nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum. Kemudian nervus ulnaris. Kemudian untuk yang ke-17 ada musculus pronator quadratus. Ini yang ke-16 ada membrana interosea. Dan regio antebrachii posterior ada superficial dan ada profundus dan masing-masing ada beberapa musculus. Regio antebrachii posterior ada superficial dan ada profundus. Ini untuk regio manus. Regio manus ada otot tenar, otot hipotenar. Dan untuk tenar ada musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis, musculus abductor pollicis. 1, 2, 3 membentuk eminentia tenar. Untuk otot hipotenar ada musculus palmaris brevis, itu sebagai aksesoris, kemudian musculus abductor digiti minimi, dan musculus flexor digiti minimi. Otot tenar terdiri dari musculus abductor pollicis brevis, ya sama seperti tadi. Kemudian ada vaskularisasi manus. Ada arcus palmaris superficialis dibentuk oleh arteri ulnaris. Dan yang kedua ada rectus palmaris superficial dan arteri radialis. Bercabang jadi arteri digitalis palmaris communis, jadi arteri digitalis palmaris propius. Nah, arcus palmaris profundus dibentuk oleh arteri radialis dan rectus palmaris profundus arteri ulnaris. Bercabang menjadi arteri metacarpalis palmaris. Untuk rete carpi palmaris, yang pertama ada rectus carpi palmaris pada arteri ulnaris dan rectus carpi palmaris pada arteri radialis. Ini untuk carpal tunnel, canalis carpi. Canalis carpi dibentuk oleh sulcus carpi, ligamen carpi transversum, dan superficialnya ada ligamen carpi volat. Ini untuk isinya. Ini untuk tunnel carpal syndrome. Kemudian ini ada bagian-bagian.
Ini ada beberapa bagiannya. Baik, ini ada sudah berakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada pertanyaan? Pandita mau nanya. Jadi, kalau Jadi seumpamanya kalau seumpamanya tangan, ada jari-jari yang nggak bisa tangan, gerak gitu, jari-jari yang nggak bisa dia itu gerak gitu, eh, dia itu terjadinya itu ada di terjadinya itu nervus ada di apa ya? nervus apa ya? Penyebabnya ada di nervus apa? Penyebabnya ada di nervus apa? Pada jari-jari. Pada jari-jari. Kemungkinan ada di Kemungkinan cedera pada ada nervus di cedera radialis, pada nervus iya, yang radialis, radialis yaitu iya, ulnaris, radialis tergantung yaitu pada ulnaris, eh, tergantung apa pada apa yang sakit pada eh, bagian mana. yang sakit pada bagian Oh gitu. Oke, terima Oh kasih. gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Claudia Gisel dari NIM Assalamualaikum warahmatullahi dari NIM 513025095. 5125095. Jadi di sini saya akan Jadi di menjelaskan sini saya tentang akan regio menjelaskan femoris tentang regio ventralis femoris dan juga ventralis plexus dan lumbus juga sacralis. plexus lumbus sacralis. Baik, yang pertama ada Baik, regio yang femoris pertama ventralis. ada regio Bagian femoris depan ventralis. itu ada regio Bagian depan gluteus, regio itu ada femoris, regio genu, gluteus, dan juga regio fossa femoris, popltea. genu, dan Kemudian juga fossa popltea. Kemudian ada ada curis dan juga pedis. Untuk regio glutea itu ada di bagian pantat, femoris itu ada di bagian kaki, kemudian curis itu ada di betis, pedis itu kaki. Kemudian ada kompartemennya atau lapisannya itu yang pertama ada cutaneus, yaitu kulit, kemudian ada fascia, ada superficialis, ke profundus, paling luar ke dalam, kemudian ada musculus, muscle, otot, dan juga osa, cekungan. Dan ini ada quadriceps femoris, lapisan-lapisannya, kemudian ada regio femoris. Jadi regio femoris itu dibagi menjadi 3. Ada regio femoris anterior atau ventral, regio femoris medial, regio femoris posterior atau dorsal. Jadi ada dibagi 3, ada anterior, medial, dan juga posterior. Baik, kemudian ada yang pertama membahas regio femoris anterior. Bagian depan strukturnya itu ada cutaneus, seperti biasa ada kulit, kemudian fascia, ke superficial ke profundus, kemudian ada muskul, nervus, vasa, dan juga limfatik. Ini ada gambarnya, ada fascia latra, flora fascia, dan juga gluteal fascia. Kemudian ada fascia lata. Jadi fascia itu adalah lapisan yang membungkus otot. Dia itu lapisan kuat padat membungkus femoris. Sebenarnya fascia itu nama tempatnya. Cuman kalau femoris itu dinamakan oleh fascia lata. Yang paling lateral itu ada crista iliaca, kemudian medialnya ada corpus dan ramus inferior, ada os pubis, ada ramus inferior os ischii, dan juga tuber ischiadica. Kemudian ada posterior. Perlekatan pada posterior ada di os sacrum sama ligamen sacrotuberosum. Kemudian inferiornya ada patella, condyle femoris, condyle tibiae, sama capitulum fibulae.
Kemudian untuk ke arah profunda itu membentuk septa intermuscularis medial at lateral ke linea aspera. Dan juga inferior ada di ligamen inguinal terdapat pada fossa ada yang berwarna putih-putih itu. Dan juga untuk fossa ovalisnya itu yang dekatnya margo falciformis dan juga fascia fibrosa. Kemudian itu ada gambarnya muscle of hip and thigh, kemudian ada struktur yang ada di superficialis. Jadi struktur yang ada di superficialis itu terbagi menjadi dua, dan di antara dua lapisan tersebut itu terdapat vena superficialis dan juga vena savena magna. Nervus cutaneusnya ada nervus cutaneus femoris medialis et intermedius. Kemudian ada rectus cutaneus dan nervus obturatorius, ada nervus cutaneus femoris lateralis, rectus femoralis et genitalis, dan juga nervus genitofemoralis. Kemudian ada inguinalis superficialis, dan yang keempat ada arteri superficialis. Arteri superficialis itu cabang dari arteri femoralis, yaitu ada arteri epigastrika superficialis. Kemudian yang kedua arteri pudenda externa, dan juga yang ketiga ada arteri circumflexa ilium superficialis. Lanjut, itu gambarnya. Kemudian ada inguinal superficialis itu yang membentuk segitiga itu superficial inguinalis. Ada regio yang kedua ada regio femoris anterior, itu jadi di sini ada muskulusnya itu ada musculus sartorius. Kemudian ada di femoris anterior itu dibagi menjadi 3 musculus, ada sartorius, quadriceps femoris, dan juga musculus iliopsoas. Kemudian untuk musculus quadriceps femoris itu dibagi menjadi 2, ada musculus rectus femoris dan juga musculus vastus. Kemudian untuk musculus vastusnya itu dibagi menjadi 3, ada musculus vastus medial, musculus vastus lateral, dan juga musculus vastus intermedius. Kemudian ada musculus iliopsoas, itu dibagi menjadi 2, ada musculus iliacus dan juga musculus psoas major. Itu untuk musculus yang ada di regio femoris anterior. Kemudian untuk regio femoris anterior itu semua diinervasi oleh nervus femoralis. Tetapi ada perkecualian yaitu musculus psoas major, dia diinervasi oleh nervus rectus ventralis. Kemudian ada musculus sartorius, itu ada iliopsoas superior part of medial superficial of tibia, dari ke tibia, kemudian ada flexus, dan juga diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian ada musculus iliopsoas, itu juga diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian ada musculus quadriceps femoris, itu ada 4 yaitu vastus lateral, vastus medial, vastus intermedius, dan juga rectus femoris. Dan juga oleh nervus femoralis. Yang kedua ada regio femoris di medial, regio femoris yang medial. Untuk regio femoris medial itu muskulusnya itu ada 4, yaitu ada musculus pectineus,
musculus adductor, musculus gracilis, dan juga musculus obturator externus. Untuk musculus adductor itu dibagi menjadi 3, yaitu ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan juga musculus adductor magnus. Kemudian regio femoris medial itu semua diinovasi oleh nervus obturatorius. Kalau yang tadi itu anteriornya nervus femoralis, kalau di medial yaitu nervus obturatorius, kecuali ada di musculus pectineus, dia kemudian musculus adductor manus, dia diinovasi oleh nervus obturator dan juga nervus ischiadicus. Baik, kemudian itu ada gambarnya, foto-fotonya. Ini ada pectineus, ada di superior ramus of pubis, insersionya ada di pectineal line of femur. Dia juga diinovasi oleh nervus femoralis, nervus obturator. Kemudian ada musculus adductor brevis, di inferior pubis ramus, insersionya ada di pectineal line aspera dan juga linea. Kemudian ada gracilis, insersionya ada di surface of the tibia, di tibia. Inovasinya ada di obturator, dikasih oleh nervus baik. Kemudian di medial portion of the superior pubis ada ramus, kemudian insersionya ada di linea aspera di femur, dan diinovasi oleh obturator nervus obturator. Kemudian ada musculus adductor magnus, origonya ada dia ischiopubis, ramus, dan ischial tuberosity. Kemudian insersionya ada di linea aspera di femur, dan juga ischiocondylaris part insert of the adductor di femur. Kemudian untuk nervusnya diinovasi oleh nervus obturator dan nervus tibia. Kemudian ada trigonum femoris. Jadi trigonum femoris ini batas-batasnya ada superiornya itu ada ligamentum inguinalis, medialnya ada musculus adductor longus, lateralnya ada musculus sartorius, dan dasarnya ada musculus iliopsoas di pectineus ke adductor longus, dan atapnya ada fascia lata et fibrosa ke fibrosa, di fibrosa ya. Itu batas-batas trigonum femoris, dan isinya trigonum femoris itu ada van femoralis, kemudian inguina profundus, dan juga nervus cutaneus femur lateral. Kemudian ada canalis adductorius. Untuk canalis adductorius ini batasnya ada di anterior musculus sartorius et membrana vastoiductoria. Kemudian medialnya ada musculus adductor longus, lateralnya ada musculus vastus medial, dasarnya ada musculus adductor longus et magnus, dan caudal hiatus. Kemudian isi dari canalis adductor itu ada vasa femoralis, nervus saphenus, arteri genu descendens, dan juga nervus untuk musculus vastus medial.
Untuk hiatus adductorius atau tendinous itu ditambahi oleh arteri vena femoralis menjadi vasa poplitea. Kemudian untuk arteri femoralis itu lanjutan dari arteri iliaca externa. Untuk cabang-cabang superficialnya untuk cabang superficial yaitu arteri epigastrika superficial, kemudian kedua arteri pudenda externa, yang ketiga arteri circumflexa ilium superficial. Jadi untuk superficialnya ada 3 dan untuk profundusnya ada 2, yaitu yang pertama arteri profunda femoris, kemudian yang kedua arteri genu descendens atau arteri suprema, genu suprema. Baik, untuk arteri femoralis itu merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa. Cabang-cabangnya yaitu tadi arteri epigastrika superficialis, arteri circumflexa ilium, kemudian superior, arteri pudendana, arteri profunda femoris. Dan untuk arteri profunda femoris itu dia menjadi 3, yaitu bercabang menjadi 3 cabang, yaitu arteri circumflexa femur lateral, ada arteri ramus ascendens, ramus transversus, dan juga ramus descendens. Untuk arteri circumflexa itu ada cabangnya, ada ramus ascendens, ramus acetabularis, dan juga ramus transversus. Kemudian untuk arteri profuransnya 1, 2, dan juga 3. Kemudian yang kelima cabangnya ada arteri genu descendens. Baik untuk cabang-cabang dari profunda femoris itu yaitu ada arteri circumflexa femoris lateral. Ini sama seperti yang di atas, yaitu cabangnya ada ramus ascendens, ramus transversus, dan juga ramus descendens. Kemudian untuk arteri circumflexanya cabangnya ada ramus ascendens, ramus acetabularis, dan juga ramus transversus. Baik. Kemudian sekarang ada vena femoralis. Untuk vena femoralis itu ada vena poplitea. Setelah melewati hiatus adductorius, itu berubah menjadi vena femoralis. Jadi yang pertama itu namanya vena poplitea. Kalau udah melewati adductorius itu jadi vena femoralis. Kemudian di trigonum itu terletak posterior, yang posterior itu di dalam trigonum terletak posterior, kemudian ke median. Vena femoralis itu menerima darah dari vena profunda femoris, vena circumflexa femoris medialis, vena circumflexa femoris lateralis, dan juga vena magna. Kemudian nervus femoralis itu masuk oleh regio femoris ventral lateral dari femoral sheath. Cabang-cabangnya yaitu ada rectus cutaneus femoris anterior, nervus saphenous, rectus musculus untuk musculus iliacus, musculus pectineus, sartorius, et quadriceps femoris. Cabang untuk artik coxae et genu, dari coxae ke genu. Kemudian ada lacuna musculorum, batas-batasnya itu ada untuk superior ada ligamen inguinalis, kemudian medialnya ada arcus iliopectinea, dan juga inferiornya ada os ilium. Kemudian isi dari lacuna musculorum itu yaitu musculus iliopsoas, kemudian nervusnya yaitu nervus femoralis, dan juga nervus cutaneus femoris lateral.
Kemudian yaitu lacuna vascuum. Vascuum itu untuk batas-batasnya tadi ada anterior kan ligamen inguinalis, medialnya ligamen lacunar, posteriornya musculus pectineus, dan lateralnya arcus iliopectinea. Baik, kemudian ini sama kayak di atas. Ada canalis femoralis. Canalis femoralis ini panjangnya sekitar 1-3 cm dan batas superior itu annulus femoralis. Untuk batas annulus femoralis itu yaitu anteriornya ada ligamen inguinal, medialnya ada ligamen lacunar, posteriornya yaitu pecten os pubis, lateralnya itu vena femoral, kemudian superiornya itu septum femoral, dan juga isi-isi dari canalis femoralis itu yaitu jaringan lemak, limfonodus, inguinal, profundus, dan pembuluh limfe. Baik, kemudian sekarang membahas plexus lumbosakral. Kemudian ini ada sistem-sistem sarafnya, ada encephalon medspin, kemudian ada denervation nervus cranial 1, nervus dan juga nervus spinalis 3-1. Juga ada ganglion untuk medspin. Kemudian untuk medspinnya dia itu ada nervus spinalis, ada nervus cervical 1-8, kemudian nervus thoracal 1-12, nervus lumbalis 1-5, nervus sacralis 1-5, dan juga nervus coccygeus. Kemudian ada nervus spinalis. Nervus spinalis itu bercabang menjadi 2 yaitu rectus dorsalis dan juga rectus ventralis. Kemudian sekarang ada di plexus lumbosakralnya, membahas plexus lumbosakralis yaitu ada cabang dari rectus ventralis yaitu nervus L1 sampai S3, lumbal 1 sampai sakral 3, bercabang menjadi nervus di inferior, kemudian anyaman gabungan saraf, dan terdiri atas plexus lumbalis juga plexus sacralis. Jadi terdiri dari 2 plexus yaitu lumbal sama sakral. Baik, kemudian masuk ke regio glutea, yaitu pantat. Kemudian regio glutea ini ada crista iliaca, intergluteal cleft, sias, tubuh ischiadica, sama trochanter major. Kemudian untuk fascia superficialisnya dia mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan dari fascia superficialis abdomen, pneum, dan juga femoris. Pada lapisan fascia superficialis ini terdapat nervus cluneum superior, nervus cluneum medial, nervus cluneum inferior, rami perinealis, nervus cutaneus femoris dorsalis, dan juga rami terminalis nervus cutaneus femoris lateralis. Kemudian ini ada inovasi dari regio glutea. Inovasi cutaneusnya ada 3 yaitu nervus cranium superior, cranium medius, dan juga cranium inferior. Kalau superior itu dari
ramus dorsal. Kalau cranium medius itu dari ramus dorsal. Kalau yang superior itu L1 sampai L3. Kalau yang medius itu dari nervus S1 sampai nervus S3. Dan juga untuk inferiornya itu ramus ventral nervus S1 sampai S3. Kemudian fascia profundusnya kalau di gluteus itu dinamakan fascia glutea sesuai dengan tempatnya, yaitu membungkus musculus gluteus dan tensor fascia. Kemudian dia di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Jadi kalau udah ke distal itu dinamakan tractus iliotibialis. Dan kalau ke profundus dia menjadi aponeurosis glutea. Baik. Ini aponeurosis glutea yang warna putih dibungkus. Baik, untuk regioglutea otot-ototnya muskulusnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada musculus gluteus, musculus tensor fascia lata, dan juga otot rotator lateral coxae. Kemudian untuk musculus gluteusnya itu dibagi menjadi 3, ada maximus, medius, dan juga minimus. Kemudian untuk otot rotator lateral coxae-nya tadi dibagi menjadi 5, yaitu ada musculus piriformis, musculus gemelli superior, musculus obturator internus, musculus gemelli inferior, dan yang terakhir ada musculus quadratus femoris. Kemudian ini ada otot-ototnya, musculus piriformis itu agonya dari permukaan anterior tulang sabkum di antara foramina sacralia anteriora. Fungsinya untuk rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coxae. Kemudian ada musculus quadratus femoris, origonya itu aspektus lateral tulang ischium tepat di anterior dari tuber ischiadicum. Jadi anteriornya tuber ischiadicum. Kemudian untuk fungsinya itu yaitu rotasi lateral femur pada sendi coxae. Kemudian ada gemellus inferior, origonya itu bagian atas tuber ischiadicum dan fungsinya rotasi lateral femur yang ekstensinya pada sendi coxae. Kemudian obturator internus, itu origonya dinding anterolateral pelvis minor. Dan untuk fungsinya yaitu rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coxae. Kemudian untuk gluteus minimus, itu origonya yaitu permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea inferior dan juga anterior. Dan fungsinya yaitu abduksi femur pada sendi coxae. Kemudian untuk gluteus medius itu origonya yaitu permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Untuk fungsinya dia abduksi femur pada sendi coxae. Kemudian yaitu gemellus superior, origonya permukaan luar spina ischiadica dan fungsinya rotasi lateral femur yang gluteus maximus, origonya fascia yang menutupi gluteus medius, permukaan luar tulang ilium di belakang linea glutea posterior. Dan untuk fungsinya ekstensor kuat femur yang fleksi pada sendi coxae. Kemudian ada persarafan regioglutea. Dia disarafi oleh nervus gluteus superior, nervus ischiadicus atau sciaticus, kemudian nervus obturatorius internus, nervus musculus quadrati femoris, kemudian nervus cutaneus femoris posterior,
nervus pudenda, dan juga nervus gluteus inferior. Kemudian regio glutea, untuk foramennya ada foramen ischiadica mayor. Foramen ischiadica mayor itu dibentuk oleh satu incisura ischiadica mayor, kemudian dua ligamen sulcotuberosum et sulcospinosum, dan dibagi dua oleh musculus piriformis, yaitu foramen suprapiriformis dan juga foramen infrapiriformis. Kemudian untuk foramen suprapiriformis tadi itu dilewati oleh van gluteus superior. Dan untuk foramen infrapiriformis dilewati oleh van gluteus inferior. Kalau untuk suprapiriformisnya superior, kalau untuk infrapiriformisnya inferior. Dan dilewati oleh nervus sciaticus L4 sampai S3. Kemudian nervus cutaneus femoris posterior, dan juga vasa pudenda interna, dan juga nervus pudendus. Kemudian regio glutea itu foramen ischiadica minornya dibentuk oleh ligamen saccospinosum et saccotuberosum, incisura ischiadica mayor, incisura ischiadica minor, dan dilewati oleh vasa pudenda interna dan juga nervus pudendus. Baik, di sini ada aplikasi klinisnya, yaitu ada tempat untuk injeksi. Baik, sudah. Jadi untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Just mau tanya untuk regio femoralis medial itu diinervasi oleh apa? Oh, kalau untuk regio femoris medial itu dia diinervasi oleh semua nervus obturatorius, kecuali ada dua musculus, yaitu ada musculus pectineus dan juga musculus adductor magnus. Kalau untuk musculus pectineusnya dia diinervasi oleh nervus femoralis dan juga nervus obturator. Kalau untuk musculus adductor magnusnya dia diinervasi oleh nervus obturator dan juga nervus ischiadicus. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa, makasih Jess. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Tak mulai ya? Iya, kan? iya, mulai Gak usah on cam kan? aku mau on cam sih. Usah. Emang ya? Fias tuber ischiadica strama trochanter mayor. Untuk nervus-nervus yang berada di glutea ada nervus iliogastricus, nervus cluneum superior, fascia gluteus musculus. Ini ada musculus gluteus medius. Ada nervus cluneum medii, ada musculus gluteus maximus, dan nervus cutaneus femoris posterior. Di sebelah sini ada fascia lata dan sulcus glutealis. Selanjutnya untuk di fascia superficialis, di bagian fascia superficialis sendiri mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan fascia superficialis abdomen, perineum, dan regio femoris. Pada lapisan ini terdapat nervus cluneum superior ramus pos L1 sampai 3, nervus cluneum medial ramus pos S1 sampai 3, nervus cluneum inferior, rami perinalis nervus cutaneus femoris dorsalis, rami terminalis nervus cutaneus femoris lateralis. Untuk inervasi cutaneus sendiri yang tadi saya sebutkan, selanjutnya untuk fascia profundus. Fascia profundus itu bernama fascia glutea. Bagian yang membungkus musculus glutei dan tensor fascia.
Di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Lalu ke profundus menjadi aponeurosis glutea atau profundus musculus gluteus maximus. Ini untuk aponeurosis gluteanya. Selanjutnya untuk pembagian otot di regio glutea, yaitu ada musculus gluteus yang nantinya terbagi menjadi maximus, medius, dan minimus. Untuk yang kedua yaitu musculus tensor fascia lata dan otot rotator lateral coccyx. Untuk otot rotator lateral coccyx sendiri terdapat 5 musculus. Yang pertama musculus piriformis, musculus gemelli superior, musculus obturator internus, musculus gemelli inferior, dan musculus quadratus femoris. Selanjutnya musculus gluteus. Musculus gluteanya terbagi dari awal gluteus minimus, yaitu di bagian permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea inferior dan anterior. Fungsi gluteus minimus sendiri yaitu abduksi femur pada sendi coccyx. Selanjutnya untuk gluteus medius yaitu di bagian permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Fungsi abduksi femur pada sendi coccyx. Selanjutnya untuk piriformis yaitu di bagian permukaan anterior tulang sakrum di antara foramina sacralia anteriora. Fungsinya sendiri yaitu rotasi lateral femur yang ekstensif pada sendi coccyx. Selanjutnya untuk quadratus femoris, aspektus lateral tulang ischium tepat di anterior dari tuber ischiadicum. Fungsinya yaitu rotasi lateral femur pada sendi coccyx. Selanjutnya adalah gamellus inferior, yaitu di bagian atas tuber ischiadicum. Fungsinya sendiri yaitu rotasi lateral femur yang ekstensif pada sendi coccyx. Selanjutnya adalah obturator internus, di bagian dinding anterolateral pelvis minor. Fungsinya yaitu rotasi lateral femur yang ekstensif pada sendi coccyx. Selanjutnya ada gamellus superior, yaitu berada di permukaan luar spina ischiadica. Fungsinya sendiri yaitu rotasi lateral femur yang ekstensif pada sendi coccyx. Selanjutnya yaitu gluteus maximus, berada di bagian fascia yang menutupi gluteus medius, permukaan luar tulang ilium di belakang linea glutea posterior. Fungsinya yaitu ekstensor kuat femur yang fleksi pada sendi coccyx. Untuk persarafan di regio glutea sendiri ada nervus gluteus superior, nervus ischiadicus, nervus obturatorius internus, nervus musculus quadratus femoris, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudendus, dan nervus gluteus inferior. Selanjutnya untuk foramen yang berada di regio glutea yaitu foramen ischiadica mayor, dibentuk oleh incisura ischiadica mayor, ligamen sacrotuberosum et sacrospinosum. Selanjutnya dibagi dua oleh musculus piriformis, yaitu foramen suprapiriformis dan foramen infrapiriformis. Selanjutnya, foramen suprapiriformis sendiri dilewati oleh van gluteus superior yang nantinya akan menginervasi musculus gluteus minimus, medius, maupun tensor. Selanjutnya ada foramen infrapiriformis dilewati oleh van gluteus inferior, nantinya menginervasi musculus gluteus maximus. Selanjutnya dilewati nervus ischiadicus sebagai sumber pergerakan regio pedis dan cruris, nervus cutaneus femoris posterior, vasa pudenda interna, dan nervus pudendus. Selanjutnya untuk foramen ischiadica minor dibentuk dari ligamen sacrospinosum et sacrotuberosum, incisura ischiadica mayor, dan dilewati oleh vasa pudenda interna dan nervus pudendus. Untuk aplikasi klinisnya, tempat khusus untuk suatu injeksi intramuskular adalah di regio gluteus. Tempat paling aman untuk melakukan injeksi adalah pada kuadran superolateral pada setiap sisi regio glutealis. Nervus ischiadicus berjalan melewati regio tersebut dan perlu untuk dihindari. Selanjutnya regio femoralis.
Fascia superficialis. Pada fascia superficialis di regio ephemeris sendiri terdapat 3 lapisan. Pada lapisan tersebut terdapat tiga nervus, yaitu nervus cutaneus femoris dorsalis, nervus cutaneus femoris lateralis, rami cutaneus nervus obturator. Regio femoris posterior terbagi menjadi 2, yaitu hamstring muscle, musculus biceps femoris caput brevis. Hamstring sendiri terbagi menjadi 3, yaitu musculus biceps femoris caput longum di bagian lateral, musculus semitendinosus di bagian medial, musculus semimembranosus di bagian medial. Inervasi femoris posterior berasal dari nervus ischiadicus pars tibialis, kecuali musculus biceps femoris sampai brevis itu dari pars peronealis. Ciri-ciri otot hamstring sendiri yaitu barorgio di tuber isium, berinsertio di cruris, melewati 2 sendi yaitu articulation coccyx dan genu, melakukan gerakan ekstensi artikulasi coccyx dan fleksi artikulasi genu, dan diinervasi oleh nervus ischiadicus pars tibialis atau nervus tibialis. Bapak, saat ini kita mau close kasir. Boleh partisipasi dulu? Selanjutnya untuk muskulusnya terbagi menjadi 3, yaitu biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Untuk biceps femorisnya sendiri berada di caput longum, bagian inferior-medialis daerah atas tuber ischiadicum. Untuk persarafannya sendiri berasal dari nervus ischiadicus lumbar 5, cervical 1 dan 2. Fungsi dari biceps femoris sendiri yaitu fleksi cruris pada sendi genus. Semimembranus selanjutnya untuk musculus semimembranosus berada di impresi superior-lateralis tuber ischiadicum. Persarafannya berasal dari nervus ischiadicus lumbar 5, cervical 1 dan cervical 2. Fungsinya sendiri yaitu fleksi cruris pada sendi genus dan ekstensi femur pada sendi coccyx. Yang terakhir ada musculus semitendinosus, yaitu di bagian inferior-medialis daerah atas tuber ischiadicum. Persarafannya nervus ischiadicus juga, fungsinya fleksi cruris pada sendi genu dan ekstensi femur pada sendi coccyx. Selanjutnya regio genu, fascies articularis atau permukaan sendi. Permukaan utama yang terlibat meliputi kedua condylus femoris dan permukaan yang berhadapan pada aspektus superior kedua condylus tibiae. Selanjutnya di sini terdapat bantalan beban femur yaitu meniskus. Sendi genus terdiri dari persendian di antara Sendi genus terdiri dari persendian di antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh dan persendian di antara patella dan femur. Selanjutnya ligamen cruenta genus atau ligamen yang berada di genu yaitu ligamentum cruciatum anterius atau ACL yang melekat pada fascies di bagian anterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik ke arah posterior untuk melekat pada fascies di bagian belakang dinding lateral fossa intercondylaris femoris. Selanjutnya, untuk ligamen cruciatum posterior atau PCL melekat pada aspektus posterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik untuk melekat pada dinding media fossa intercondylaris femoris, yaitu membatasi gerakan tibia. Selanjutnya, untuk fossa poplitea sendiri, fossa poplitea terdapat batas-batasnya dari batas superior terlebih dahulu. Batas superiornya ada musculus semimembranosus et semitendinosus di medial, lateral musculus biceps femoris. Selanjutnya, untuk di batas inferiornya sendiri ada musculus plantaris, caput lateral musculus gastrocnemius, scaput medial musculus gastrocnemius di medial. Untuk atapnya yaitu fascia poplitea. Batas dasarnya ada planum popliteum, ligamentum popliteum obliquum, segmen posterior capsula articularis genu, musculus popliteus dan fascianya. Untuk isi-isi utama dari fossa poplitea sendiri terdapat arteri poplitea, vena poplitea, nervus tibialis, nervus fibularis communis, muara dari vena savena parva,
nervus cutaneus femoris posterior, ligamen poplitea, jaringan lemak, dan ramus articularis nervus obturatorius. Selanjutnya untuk regio cruris dan regio pedis dari ostibia terdiri dari condylus lateralis, condylus medialis, tuberositas tibiae, facies medialis, facies lateralis, margo anterior, margo interosea, margo medialis, malleolus medialis, linea musculis solei, facies posterior, sulcus malleolaris, facies articularis superior condyle lateralis, facies articularis superior condyle medialis. Dan yang terakhir foramen nutritium. Untuk os fibula sendiri terdiri dari apex capitis fibula yang nomor 1, nomor 2 caput fibula, nomor 3 facies lateralis, nomor 4 facies medialis, margo anterior, margo interosea, margo posterior, crista medialis, facies posterior, malleolus lateralis, sulcus tendomusculo peroneorum, facies articularis malleoli. Hubungan antara tibia dan fibula sendiri ada dua, yaitu yang pertama diartrosis, artikulasi dari tibiofibularis, diperkuat oleh ligamen capituli fibulae anterior dan posterior, serabut dari medial atas sampai lateral bawah. Selanjutnya yaitu sinartrosis, syndesmosis tibiofibularis dan membrana interosea cruris. Yang pertama, sendi di sebelah distal diperkuat oleh ligamen tibiofibulare anterior dan posterior. Dan yang kedua, arah semua serabut dari medial atas ke lateral bawah fungsinya mengimbangi gaya pada tulang fibula. Yang sebagian besar ototnya menimbulkan gaya ke arah distal atau fibula tidak geser ke distal. Selanjutnya, osteologi regiopedis, osa tarsi pada tampak dorsal disusun oleh calcaneus, talus, os naviculare pedis, os cuneiforme bagian medial intermedium lateral, dan os cuboideum atau singkatannya Chattanooga. Selanjutnya untuk os tarsi tampak plantar, yaitu ada calcaneus tulang terbesar penyusun osa tarsi dan berartikulasi dengan talus di 3 permukaan artikulasi, yaitu facies articularis talaris anterior, facies articularis talaris media, dan facies articularis talaris posterior. Fascia superficialis regio cruris, batas-batas os tibia dan os fibula sendiri, yaitu yang pertama os tibia sendiri dibatasi oleh regio cruris anterior dan regio cruris posterior profundus. Untuk os fibula sendiri dibatasi oleh regio cruris lateral, regio cruris anterior, dan posterior profundus. Regio cruris sendiri terbagi menjadi 3, yaitu regio cruris anterior, regio cruris lateral, regio cruris posterior, superficial, dan profundus. Untuk regio cruris anteriornya sendiri terdapat musculus. Yang pertama ada musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, dan musculus peroneus tertius. Tetapi ini tidak semua orang punya. Selanjutnya untuk inervasinya sendiri berasal dari nervus fibularis atau peroneus profundus. Fungsinya sendiri yaitu otot dominan plantar ekstensi atau dorsifleksi. Inversionya untuk musculus tibialis anterior. Selanjutnya, fasa di regio cruris anterior ada arteri tibialis anterior dan vena tibialis anterior. Yang kedua yaitu regio cruris latera. Regio cruris latera sendiri terdapat 2 musculus, yaitu musculus fibularis longus dan musculus fibularis brevis atau peroneus. Fungsi utamanya sendiri untuk eversio plantar dibantu dengan musculus extensor digitorum longus. Inervasinya sendiri berasal dari nervus fibularis peroneus superficial. Vaskularisasinya juga arteri circumflexa peronea. Yang ketiga ada regio cruris posterior, superficialis dan profundus. Regio cruris posterior sendiri terbagi menjadi 2, yaitu superficial dan profundus. Untuk superficialnya sendiri terdapat 3 musculus. Yang pertama ada musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus plantaris. Atau ketiganya bisa disebut dengan triceps surae, memiliki 1 tendon Achilles. Untuk
regio cruris posterior di bagian profundus sendiri terbagi menjadi 4 muskulus. Yang pertama ada musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, dan musculus popliteus. Musculus sendiri ada di bagian gastrocnemius di bagian sebelah sini. Di sini ada caput medialis, ada musculus popliteus, flexor digitorum longus, tibialis posterior, flexor hallucis longus. Selanjutnya untuk musculus flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, dan tibialis posterior dan popliteus itu diinervasi oleh nervus tibialis untuk plantar fleksi di belakang genum. Fungsi utamanya gerakan flexor plantar, inervisio untuk musculus tibialis posterior. Vaskularisasi dari regio cruris posterior sendiri yaitu arteri tibialis posterior cabang terminal arteri poplitea, cabang arteri circumflexa peronea, arteri peronea fibularis. Vaskularisasi tibialis posterior berjalan bersama arterinya. Untuk vaskularisasi sendiri urutannya yang pertama arteri femoralis setelah lewat hiatus adductorius berubah nama menjadi arteri poplitea. Arteri poplitea sendiri bercabang terminal arteri tibialis anterior et posterior di tepi caudal musculus popliteus. Cabang dari arteri poplitea sebelum terminal arteria genus superior medius sampai lateral, arteri genu inferior medius sampai lateral, arteri genu media, dan arteri soralis. Anastomosis genu terjadi di antara cabang arteri femoralis, arteri poplitea, arteri tibialis kecuali arteri genu media et soralis. Cabang dari arteri femoral yang ikut anastomosis, arteri genus suprema, arteri genu descendens, dan arteri circumflexa femoris lateral. Cabang dari arteri tibialis posterior yang ikut anastomosis yaitu arteri recurrens tibialis anterior sampai posterior, di mana keduanya dari arteri tibialis posterior. Berikut arteri anastomosis arteri sekedar artikulasi genu dilakukan oleh arteri genu superior medius, arteri genu superior lateral, arteri genu inferior medialis, arteri genu inferior lateral, arteri genu descendens, ramus descendens, arteri circumflexa femoris lateralis, arteri recurrens tibialis anterior, dan yang terakhir arteri recurrens tibialis posterior. Untuk nervus peroneus communisnya di sebelah sini merupakan cabang akhir dari nervus ischiadicus di lateral. Medialnya musculus bicefemoris, superficial dicaput lateral musculus gastrocnemius dan capitulum fibula. Kemudian mengitari permukaan lateral kolum fibula, paling superficial, mudah cedera. Cabang-cabangnya nervus peroneus superficial et profundus, ramus articularis untuk genu et tibiofibularis, nervus cutaneus surae lateral, dan ramus communicans peroneus. Selanjutnya untuk nervus tibialis merupakan cabang akhir dari nervus ischiadicus di medial. Profundus musculus semimembranosus, kemudian berjalan serong superficial dan medial vasa poplitea. Cabang-cabangnya sendiri yaitu ramus musculus untuk musculus gastrocnemius plantaris popliteus et soleus, nervus cutaneus media yang cutaneus surae medialis yang bersama dengan ramus communicans peroneus, nervus peroneus communis membentuk nervus suralis. 316. Selanjutnya untuk regio pedis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu regio dorsalis pedis, regio plantaris pedis. Fascia superficialis regio dorsalis pedis sendiri yaitu terbagi menjadi dua musculus, yaitu musculus extensor hallucis brevis dan musculus extensor digitorum brevis. Untuk regio dorsalis pedis sendiri terdapat vaskularisasi dari arteri dorsalis pedis yang bercabang menjadi arteri tarsalis medialis et lateralis, arteri arcuata, arteri metatarsal dorsal 1, ramus plantaris profundus. Untuk inervasinya berasal dari nervus peroneus fibularis profundus. Selanjutnya regio plantaris pedis yang bagian superficial dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama terdiri dari musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digitorum brevis, dan musculus abductor hallucis. Untuk lapisan kedua yaitu terdiri dari musculus quadratus plantae, musculus lumbrical 1-4,
tendon musculus flexor hallucis longus, tendon musculus flexor digitalum longus. Untuk lapisan ketiga yaitu terdiri dari musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus adductor hallucis. Lapisan keempatnya terdiri dari musculus interosseus. Di antara lapisan 1 dan 2 berjalan arteri nervus plantaris medial sampai lateral. Di antara lapisan 3 dan 4 berjalan arcus plantaris dibentuk oleh arteri plantaris lateralis, ramus plantaris profundus, arteri dorsalis pedis. Di regio plantaris pedis sendiri, vaskularisasi arteri tibialis posterior menjadi arteri plantaris medialis sampai plantaris. Inervasinya sendiri dari nervus plantaris medialis dan nervus plantaris lateralis yang merupakan cabang dari nervus tibialis. Untuk pes equus merupakan kelumpuhan otot extensor plantar nervus peroneus profundus, sehingga gaya tarik otot flexor dominan jadi berjalan dengan plantar fleksi atau jinjit. Pes calcaneus sendiri lumpuh nervus tibialis sehingga gaya extensor dominan. Pes varus lumpuh nervus peroneus superficialis sehingga gaya inversi dominan. Pes equinovarus lumpuh nervus peroneus communis. Pes equinovalgus nervus tibialis lumpuh. Selanjutnya untuk pertanyaannya, baik, saya sudah selesai melakukan presentasi. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan. Ica mau tanya. Iya, silahkan. Oke. Jadi di situ kan ada ostibia. Untuk ostibianya itu dibatasi oleh apa aja? Ostibianya sendiri itu dibatasi oleh regio cruris anterior dan regio cruris posterior profundus. Oh, berarti cuma 2 ya? Ya, cuma dibatasi oleh 2 regio saja. Oh, oke. Sudah, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.